Shalom saudara, kembali ke episode Abam. Anda bertanya kita menjawab dari 0812 8720 dan seterusnya. Pak, saya mau bertanya, kalau saya selalu merasa ada setan yang mengawasi itu, bagaimana ya sejak salah pergaulan dengan dukun putih? Sebenarnya tak ada dukun putih atau dukun hitam. Semua juga dukun. Mau putih, mau hitam, mau loreng ya dukun. Dan dukun itu bukan sahabat Tuhan. Ya. Nah, soal merasa diawasi setan itu apakah kejiwaan, apakah benar-benar diawasi setan? Saya tidak tahu. Karena tidak jelas ini. Bisa karena memang diawasi setan atau bisa karena kejiwaan. Yang pertama, saya mengajak kamu berdoa pagi jam 5 dengan saya. Kamu punya jam doa pribadi juga. Kalau ada setan, setan ditampok Tuhan itu. Karena malaikat kamu hadirkan dalam hidupmu. Yang kedua, jika ada hamba Tuhan yang bisa melayani pelepasan, kamu harus datang ke hamba Tuhan itu untuk menerima pelayanan pelepasan. Saya tidak tahu di mana rumah Anda ini. Ya, kalau di Jakarta mungkin bisa dilayani atau lewat telepon oleh tim kami yang memang khusus suka mengusir setan. Nah, saya simpan nomor telepon ini untuk nanti ditindaklanjuti kemungkinan ya yang bidang ini, untuk bidang ngusir-ngusir setan ini. Ya, tapi saya kira kalau doa pribadi bisa ya doa pribadi saja, usir sendiri saja bisa, tidak harus melalui orang lain. Ya, kalau sudah mencoba doa sendiri masih belum bisa, nanti hubungi kami lagi. Ya, kami akan layani. Tapi coba belajar dulu ya. Untuk doa pribadi, doa bersama saya jam 5 pagi, setan tuh ditabok nanti. Bahkan bisa pelepasan sendiri, ya. Tapi kalau itu kejiwaan ya, kamu harus menyelesaikannya sendiri untuk bisa memerangi perasaan dilihat setan atau diawasi setan. Kenapa Anda lebih percaya setan mengawasi, menyertai daripada Tuhan menyertai? Tuhan menyertai kita, Tuhan beserta kita, ya. Oke. 0853 9754 dan seterusnya. Salam, saya mau bertanya. Pertanyaan saya agak melenceng sedikit dari grup Abam ini. Saya salah satu pecinta suara kebenaran. Hanya meminta pendapat Pak Eras atau mungkin ada hamba Tuhan yang lain. Apakah aplikasi Kamus Alkitab Sabda dan Alkitab Studi Bible, My Bible, bisa dijadikan salah satu referensi untuk belajar firman Tuhan? Bisa. Bisa. Tapi tidak mutlak. Truth ID yang saudara dengar itu saya kira sudah cukup memperkaya saudara memahami Alkitab. Banyak aspek, hampir semua aspek tema yang dalam Alkitab kami kemukakan. Tetapi kebenaran bukan hanya milik saya, milik Tuhan. Dan milik hamba-hamba Tuhan yang bisa mengerti kebenaran. Jadi saya juga membuka ruangan, membaca, melihat, mendengar apa yang orang lain ajarkan juga. Please silahkan. Lalu harus memiliki kepekaan membedakan roh, ya. Oke, itu saja. Salam Pak Erastus, saya ini ya nama ini dari 0815 1866 dan seterusnya. Mengikuti khotbah Bapak sejak 10 tahun yang lalu, saya diberkati oleh banyak pengajaran Bapak, khususnya mengenai keselamatan orang percaya berbeda dengan keselamatan di luar Kristus. Apa maksudnya ini? Khususnya mengenai keselamatan orang percaya berbeda dengan keselamatan di luar Kristus. Di luar Kristen maksudnya mungkin ya. Karena tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dahulu saya berpikir keselamatan hanya bagi orang di dalam Kristus. Dan tidak ada pembagian antara anggota keluarga kerajaan dan anggota masyarakat. Dan itu telah diajarkan banyak hamba Tuhan dari dulu hingga saat ini. Tidak ada pembagian itu kalau di luar, maksudnya di luar suara kebenarannya. Sepengetahuan saya yang secara terang-terangan menjelaskan masalah keselamatan hanya Pak Eras. Kenapa ya Pak? Sebenarnya saya ingin mengikuti seminar atau ibadah di GSKI, namun karena ada larangan dari salah satu oknum pengurus gereja, maka saya simpan keinginan itu. Saya sering mendengar khotbah Bapak baik dari YouTube, CD, dan siaran live streaming. Berkat khotbah-khotbah Bapak dan pendeta di mana saya dikembalakan, saya mulai belajar menulis artikel. Tidak dapat dihindari konten dan artikel tersebut memuat beberapa pernyataan Bapak dan tentunya pendeta saya. Artikel tersebut
saya kumpulkan dan berencana untuk saya terbitkan menjadi sebuah buku. Untuk itu saya mohon izin kepada Pak Eras karena akan ada beberapa pernyataan yang masuk dalam konten. Oke, memberkati. KBY 50 sisi ibu kota. Baik, kepada Bapak KBY silahkan, dan my pleasure ya, I'm honored ya, saya terhormat untuk bisa membantu memberikan kontribusi pikiran dalam buku Bapak. Oke, Tuhan berkati. Oke, sekarang dari seorang Bapak di luar negeri nih, ya, di Belanda ini. Salam Pak Eras yang terkasih, Pak. Saya tidak bertanya tapi ingin mengusulkan tentang keamanan data video-video GSKI yang diupload di YouTube. Apakah data itu sudah di-backup tim GSKI? Kalau boleh disimpan offline ya, jadi tidak internet dan sewaktu-waktu dapat digunakan segera. Kalau versi online terhapus akan dihapus. Video-video Bapak tersebut adalah harta karun rohani yang tak ternilai harganya, Pak. Jadi harus dijaga baik-baik. Saya sempat berpikir keamanan data ini karena ada saja kemungkinan video tersebut dihapus oleh hacker seperti yang dialami oleh beberapa YouTuber. Saya sendiri mendownload video Bapak terutama di Ekumene Bible Course, seri Ekumene Bible Course sangat memberkati sekali. Terima kasih untuk pengorbanan pelayanan Bapak dan tim GSKI. Tuhan memberkati Bapak dan tim. Dari Bapak Hein Manurung. Saya terus terang terharu nih membaca ini. Bapak ini orang yang menjadi tim kami. Perlu kami ketahui bahwa kami menyimpannya tidak hanya secara online tapi juga offline. Dan saya akan mengingatkan ini kepada staf untuk selalu memperbaharui, mengecek apakah penyimpanannya baik. Karena bisa saja karena sekian tahun bisa mengalami kerusakan dalam cara penyimpanan. Terima kasih kepada Pak Hen Manurung ya, Moleate Godang ya. Moleate Godang. Makasih banyak ya. Thank you so much. Kami akan ingat ya, tolong nanti staf ya diingatkan cara penyimpanan itu. Kalau sampai bisa mengatakan ini harta karun, Bapak ini pasti orang yang memiliki nurani yang tepat. Sudah diubahkan Tuhan lewat kebenaran melalui Truth ID, suara kebenaran. Saya tambahkan bahwa di tempat kami juga ada orang-orang IT yang memang bekerja full timer di tengah-tengah kami yang mengerti hal ini. Terima kasih Pak, kami akan ingatkan kembali. 0813 3191 dan seterusnya. Selalu mohon bimbingannya setiap hari kita hadapi masyarakat. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang bicaranya tidak sesuai pikiran kita atau tidak sesuai aturan atau tidak sesuai firman Tuhan. Bagaimana cara menghadapi orang tersebut? Karena tiap hari kita bertemu, apakah diabaikan, dijelaskan, atau dihindari. Karena menurut Alkitab perbuatan daging itu perselisihan. Makasih. Jesus bless you Pak Eras dari Oni Surabaya. Oke. Begini. Kita akan selalu menghadapi keadaan seperti ini. Tapi begini. Mari kita belajar diam. Tidak banyak bicara. Kita minta hikmat Tuhan kapan kita bicara, kapan tidak bicara. Kalau kita bicara, bagaimana bicara, kapan, di mana, gitu ya. Roh Kudus akan pimpin kita. Saya juga menghadapi pasti masalah seperti yang Anda hadapi, sama kita. Dulu saya banyak bicara, sekarang saya lebih banyak diam. Karena lebih banyak bicara, banyak salahnya. Jadi lebih banyak diam dan minta pimpinan Roh Kudus, supaya kalau kita menyampaikan sesuatu itu tepat. Harus kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita mengucapkan kalimat yang tepat, bagaimana mengucapkannya, dengan alasan apa yang jelas, kapan, di mana, dalam situasi bagaimana ya. Tuhan menyertai dan penanya ini adalah seorang yang belajar untuk berkenan di hadapan Tuhan. Shalom Omera, saya usia 11 tahun. Saya mau bertanya Om, jadi begini Om, selama ini saya selalu merenung Om, kalau gimana saya berkenan di hadapan Tuhan Om, karena saya yang selevel Omera saja masih suka bilang kalau Omera belum berkenan. Nah, saya jadi kepikiran dan tanya Tuhan, Om, kalau selevel Om saya saja belum berkenan, apalagi saya Om. Nah, maka dari itu saya makin menantang diri saya sendiri untuk berjuang semaksimal mungkin walau berat dan banyak proses-proses yang harus dihadapi. Om, mohon tanggapannya Om, terima kasih banyak Om.
Tuhan Yesus memberkati Om sekeluarga. Buset. Ini Chris berumur 11 tahun dari Cirebon. Pertanyaannya saya udah luar biasa. 0811 2222 dan seterusnya. Duanya 4 kali ya. Oh, Chris, kamu luar biasa, Chris. Om selalu sering berkata, saya belum berkenan. Tapi belum berkenan saya dengan belum berkenan kamu beda, Chris. Ya, beda. Kalau misalnya seorang kelas 2 SMP nilainya 7. Nilai 7 belum 9 ya. Dengan nilai 7 kelas 3 SMA itu beda. Kalau 7 itu misalnya C, itu nilai C di perguruan tinggi juga beda. Oke? Oke, kalau kamu kelas 3 kelas 2 SMP gitu ya. Misalnya kamu kelas 1 SMP gitu. Kelas 1 SMP nilainya A. A-nya kelas 1 SMP dengan nilainya A 1 SMA itu beda. Dengan nilai A mahasiswa strata 1 itu beda. Dengan nilai A stratum 2 yang mau magister, mau jadi master, beda. Dengan nilai A-nya itu doktor, beda. Tapi kalau saya pakai ilustrasi B ya, nilai B kelas 1 SMP dengan B kelas 1 SMA itu beda. Belum berkenannya Om ini beda dengan belum berkenannya kamu. Ya. Tetapi Om Eras makin hari makin jarang mengatakan itu. Karena makin hari kita makin juga tidak tahu salahku apa. Karena kita selalu meneliti salah kita di mana sampai saya minta ampun itu apa salahku. Jadi tidak pernah kita berkata begini, ampuni Tuhan. Dulu kita sering, sekarang mulai tidak. Dosaku yang tidak kusadari. Semua dosa disadari. Jadi semua yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan harus kita analisa, kita nilai. Kita periksa ini berkenan atau tidak. Kalau tidak ya kita minta ampun, jangan kita lakukan. Nah itu maksudnya ya. Jelas ya. Bisa, kamu jalan terus nanti bisa. Oh, Pak Erzo belum berkenan, tapi belum berkenannya saya dengan kamu beda, nak. Kamu nanti kalau sudah usia 30 tahun, kamu juga masih merasa belum berkenan. Karena tingkatannya lebih tinggi lagi, karena makin kita mengerti firman Tuhan, standar kesucian itu makin tinggi kita pahami. Standar kesucian yang kau pahami beda dengan Om Eras. Maju terus ya sayang. Kamu pasti jadi orang yang hebat nanti, Chris. Jadi orang hebat di kerajaan surga ya. Nanti kalau Om Eras sudah meninggal dunia, kamu menggantikan Om Eras ya. Jadi pembicara ya. Om Eras sudah di surga, kamu masih di dunia. Kalau Tuhan Yesus belum datang. Ya nanti kalau kamu udah usia 50 tahun misalnya gitu ya. Siapa tahu kamu usia 50 tahun Om Eras belum meninggal. Tapi belum tentu ya, tidak tahu kita. Chris, salam buat mama papamu, buat opa oma kalau masih ada ya dari Om Eras. Sampaikan salam saya. Oke. 08216488 dan seterusnya. Pak Pendeta, saya seorang ibu rumah tangga. Saya seorang muslim masuk Kristen. Saya mau bertanya apakah seorang wanita yang datang bulan bisa beribadah dan menyentuh Alkitab ke gereja karena umat muslim tidak beribadah atau sholat dan menyentuh Al-Quran apalagi ke masjid. Ya. Nggak apa-apa. Lagi menstruasi tidak menjadi masalah sama sekali. Ya, tidak menjadi masalah sama sekali ya. Tidak menjadi masalah. Dan pertanyaan kedua, maaf ya Pak Pendeta, apakah dalam umat Kristen apabila habis hubungan suami istri malam hari, esok pagi bangun langsung mandi dan harus keramas? Karena umat muslim harus seperti itu, karena kalau tidak maka kita akan berdosa dan najis, katanya gimana? Dan najis katanya. Gimana kalau hukum umat Kristiani? Saya mohon penjelasan dari Bapak supaya saya tidak salah dan sebelumnya terima kasih. Sebaiknya setelah hubungan ya mandi. Besoknya bisa, malam itu juga bisa. Tapi nggak ada urusan kesucian. Ini urusan higienis saja. Urusan rapi-rapi saja, bersih-bersih. Tapi tidak ada urusan kesucian. Karena itu tidak menyangkut kesucian secara langsung. Tentu kalau orang jorok, gampang sakit, itu juga tidak boleh. Karena kesehatan ada bagian dari iman. Tetapi tidak ada urusan langsung dengan kesucian. Menstruasi, berdoa, menyembah Tuhan nggak masalah. Mimpin puji-pujian, khotbah juga nggak masalah. Setelah hubungan malam hari, mau langsung tidur,
Karena capek silahkan. Besok pagi harus mandi. Karena pagi semua orang juga harus mandi ya. Tapi nggak ada urusan dengan kesucian ya. Jadi ini nggak ada masalah hukum. Tidak ada hukum kesucian di sini. Oke? Jadi itu hanya hukum kesehatan saja. Oke. Dan hukum kerapian aja ya. 0819 3388 dan seterusnya. Salam Pak Eras, terima kasih untuk setiap pengajaran yang begitu memberkati Pak. Sebagai wanita ada masa-masa di mana saya begitu emosional dan mudah baperan, yaitu masa PMS, pramenstruasi syndrome. Oke, ini menstruasi lagi nih masalahnya. Saya sangat sulit bagi saya berjuang hidup kudus pada masa-masa hormonal ini. Ya, oke, menyangkut masalah kejiwaan ya, emosi itu. Apakah Bapak bisa memaklumi keberadaan ini Pak? Atau kali ini tetap merupakan kemelesetan di hadapannya Pak? Di masa PMS ini, di situ sisi saya juga menjadi lebih sensitif ketika berdoa. Lebih mudah pecah hati, mudah menangis terseduh-seduh, meskipun hanya menyembah Allah dan tidak sedang meminta penyelesaian masalah. Apakah ini salah Pak? Bagaimana mengatasi kondisi PMS yang seperti ini agar tetap berkenan di depan Bapak? Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya seperti orang yang memiliki darah tinggi. Ada kecenderungan marah. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan marah itu, maka itu akan sangat baik untuk kesehatan tubuhnya. Tuhan tidak pernah memojokkan kita di satu situasi di mana kita tidak bisa hidup suci karena masalah hormonal atau masalah-masalah lain. Pesan saya, jangan memanjakan perasaan, jangan melakukan pembenaran diri hanya karena kita sedang PMS. Tuhan pasti memberikan kemampuan kita untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Kalau firman Tuhan berkata, kuduslah kamu Bapakku, kudus itu unconditional. Nggak ada tambahan khusus, tetapi kecuali bagi orang yang sedang PMS. Nggak ada. Oke? Jadi harus tetap prinsip hidup suci, strictly taati firman Tuhan. Bisa. Oke? Berjuang ya, Ibu. Di masa PMS ini, oke, Tuhan memberkati Ibu. Oke. Selamat berjuang. 08578465. Salam, saya ingin bertanya apakah doa yang bertahun-tahun kita ucapkan didengar oleh Tuhan? Saya pada awal masuk kuliah sampai mau selesai, saya selalu berdoa agar kedua orang tua saya, Tuhan berikan kesempatan untuk bisa melihat saya wisuda. 3 bulan lagi saya mau wisuda, tapi mama saya meninggal. Apakah ini artinya Tuhan tidak mendengar doa saya? Tuhan itu mendengar doa, tapi Tuhan tidak perlu menjawab yang tidak prinsip. Memangnya kalau mama masih hidup, apa sih lebihnya? Menyenangkan mama kan tidak hanya dengan kau lulus kuliah di wisuda. Tapi kalau mama bisa di surga, nanti kamu di surga itu sudah lebih dari kamu wisuda dilihat mama. Ya, jujur saya masih berjuang untuk hidup suci, tapi saya sering gagal, bahkan tidak jarang saya selalu menuruti nafsu saya. Apakah doa saya terhalang karena dosa saya tersebut? Dari tulisan ini menunjukkan Anda itu mengasihi Tuhan. Anda juga berjuang untuk berkenan. Kalau berdosa ya minta ampun dan terus belajar untuk hidup suci. Lakukan terus apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan berjuang untuk hidup suci. Kalau Anda gagal, Anda minta ampun. Dan Anda pun kalau sampai mama meninggal tidak melihat Anda di wisuda, itu bukan hukuman. Jangan dipandang itu hukuman. Anda mau melihat mama masih hidup tapi menderita hanya karena mau melihat Anda di wisuda. Jangan egois. Ya, relakan mama meninggal, terus tekun belajar dan mencari Tuhan. Ya, puji Tuhan. 08785334 dan seterusnya. Salam Pak, mau tanya apa kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di Firdaus nanti? Saya jawab ya, pasti kalau mereka juga di surga. Pasti, makanya ini doa saya ya saudara. Ini juga beban dan PR saya. Saya ingin orang-orang yang saya kasihi, bukan hanya keluarga saya, keluarga saya pasti. Tapi orang-orang yang saya kasih, sahabat-sahabat saya mendukung pelayanan saya. Saya tidak bisa membalas kebaikan mereka. Saya ingin mereka juga bersama dengan saya di surga. Oke, pasti. 08527576. Salam. Saya pengikut channel Truth ID, saya sangat diberkati lewat khotbah-khotbah Pak Eras yang menekankan kepada perubahan karakter dan kehidupan dalam keabadian.
Saya ingin bercerita, saya seorang istri menikah sudah 7 tahun belum dikaruniai anak. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi pergumulan ini? Terkadang saya bergumul, saya takut Tuhan tidak menjawab doa saya. Akhirnya saya jadi stres, menunggu jawaban doa dari Tuhan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bu, ini ibu ya. Ya, saya seorang istri. Ibu, anak itu bukan hal yang prinsip. Jangankan anak, menikah pun juga bukan hal yang prinsip. Yang prinsip itu menjadi anak Allah yang berkeadaan sebagai anak Allah. Bukan hanya orang Kristen atau sekedar berstatus anak Allah. Yang kita kejar itu adalah bagaimana menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Entah punya anak, entah tidak. Oh itu. Entah punya anak, entah tidak jadi masalah. Entah punya pasangan hidup, entah tidak jadi masalah. Jadi jangan nunggu. Ini sudah ditunggu lagi. Yang ada pasrah. Lalu bertanya, apa yang harus kulakukan sekarang Tuhan dengan keadaan tidak punya anak ini? Supaya Anda bisa efektif untuk pekerjaan Tuhan. Dan Anda tidak akan pernah menyesal kalau Anda mengabdi kepada Tuhan. Oke? Tuhan memberkati Bu. 08969180 dan seterusnya. Halo Om Eras, apa kabar Om? Semoga sehat-sehat terus ya Om. Saya D. Dari Bali udah nikah, udah punya anak. Dari saya SMA kuliah sampai nikah dan punya anak sekarang, saya masih suka dengerin khotbah Pikiran saya benar kebuka tentang firman Tuhan. Tapi saya ini punya keluarga besar banyak saudara. Dan saya enggak tahu kenapa tiba kakak dan adik saya buat tato Jujur saya sedih ngelihat mereka kayak gitu. Saya pulang ke rumah sampai nangis tanya ke Tuhan, malu Dan adik dan kakak saya yang lainnya juga kepingin buat gitu juga tato. Dan itu permanen Nah saya jujur agak kasihan ngelihat papa mama kalau ngelihat anak-anaknya kok jadi malah kayak gini. Memang papa tipe bapak yang diem dan nggak ngomong langsung ke anaknya. Tapi saya rasa papa juga sedih deh ngelihat kakak dan adik saya gitu. Saya sampai nangis sedih ngeliat mereka kayak gitu. Saya sampai mikir mereka apa ndak kasihan sama mama dan papa ya. Kalau misalnya ditanya, dan lihat sama orang gereja kok anaknya tatoan sih. Jujur saya ndak tahu harus ngapain Satu sisi lihat itu saudara kandung saya sendiri. Tapi kok malah berbuat seperti itu, ndak pikir panjang. Satu sisi juga saya kasihan sama papa mama. Gimana menurut Eras? Sorry ya malah jadi nyeritain panjang gini. Semoga sehat terus ya. Ini yang nanya perempuan kayaknya kalau pakai nangis-nangis gini. Ya. Aduh, ini kalau di Bali nih suka lihat orang bule tatoan. Saya pernah lihat orang pakai tato itu seluruh badannya. Sampai leher. Aduh. Jadi tatoan tuh jadi kayak baju. Jadi kalau dia tidak pakai baju, itu semua kelihatan kayak pakai baju. Kalau telanjang itu dia seperti pakai baju. Karena semua ditato. Buset ya. Hidup cuman sekali punya badan begitu kok ditato ya. Tubuh bait Roh Kudus itu dihiasi bukan dengan tato, tapi dengan perbuatan baik. Kepada yang bertanya ini, kamu tidak boleh terlalu tenggelam dalam duka cita. Jangan ikut perbuatan mereka. Kamu jangan ikut ditato, tentunya enggak ya. Kamu bisa jadi penghiburan bagi mama papa. Roh Kudus akan tolong kamu bagaimana bisa mengisi hati papa mamamu sehingga bisa papa mamamu mendapat penghiburan dari kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu berpikir fatalistik. Mereka ditato bukan berarti lalu pasti masuk neraka atau pasti rusak. Ada kemungkinan mereka bertobat dan berbalik. Sekarang tugas kamu membuat mereka bertobat. Jadi mereka nanti jadi orang Kristen bertobat tetapi bertato. Kristen bertato. Kalau jadi hamba Tuhan, jadi pendeta bertato. Nah, dulunya tato permanen nggak bisa dibuang.
Mungkin suatu hari mereka itu akan menyesal. Dulu zaman tahun berapa itu, orang yang kena tato dibunuh itu ya, atau mati itu ya. Orang nggak berani tatoan. Semua ada orang punya tato dihapus sampai melendung-melendung tangannya ya. Sekarang kalau sampai ada begitu lagi seluruh badan melendung, bayangkan. Jadi gemuk. Aduh, bisa aja nih orang-orang nih. Begini ya, jadi yang pertama kamu jangan tenggelam dengan duka citamu. Kamu nanti memberhalakan masalah. Tuhan mau kita bersuka cita di dalam Dia. Yang kedua, kamu jadi penghiburan bagi mama papa. Tuhan akan pasti memberi hikmat kamu jadi penghiburan. Yang ketiga, saudara-saudaramu itu masih bisa bertobat. Jangan berpikir fatalistik, udah selesai mereka pasti rusak jadi masuk neraka. Belum tentu. Lalu kalau nanti suatu hari mereka bertobat ya akan jadi kemuliaan juga. Ya. Itu anak bapak itu dulu kita pandang wah rusak semua pakai tato. Wah sekarang luar biasa. Bisa begitu. Kamu yang bertanggung jawab. Kamu yang punya beban. Ini tugas kamu. Selamat berjuang. Oke. 0822 dan seterusnya. 1328. 0822 1328 dan seterusnya. Salam Pak Era selalu sehat ya. God bless you. God bless. Begini Pak. Salahkah sikap saya yang tidak respect lagi ketika gembala saya berkhotbah? Dikarenakan sikap-sikap beliau yang kurang patut kalau menurut saya ya. Sukanya menceritakan hal-hal kejelekan orang lain yang menurut saya belum tentu kebenarannya. Maaf Pak, tolong nasihatin saya kalau sikap saya salah. Dan bagaimana saya harus bersikap. Karena saya sedih sekali ada pergumulan di batin saya. Ini bukan yang sedih, ini marah juga nih. Di satu sisi beliau gembala saya. Mengapa saya tidak bisa dengar khotbahnya lagi? 2, di satu sisi hati dan pikiran saya tidak bisa menerima khotbah-khotbahnya. Ya sama aja ini. Tidak mau mendengar karena tidak bisa menerima. Padahal jujur sebelumnya saya juga banyak ya mendapat kebenaran dari apa yang beliau ajarkan. Terima kasih Pak Eras buat jawaban dan nasihatnya. Oh ya Pak Eras, satu lagi. Yang membuat saya galau bukan pada saya juga. Bukan pada saya juga, beliau cerita. Tapi beliau juga cerita kejelekan orang-orang pada teman-teman lain. Teman-teman lain saya. Dan mereka ada yang mempercayainya tanpa mempertimbangkan kebenarannya. Oke, yang pertama, Anda pasti sudah mendengar khotbah saya. Di mana khotbah saya terus meningkat, terus berubah. Lalu melihat khotbah pendeta Anda tidak meningkat. Mungkin bisa begitu. Maaf, saya bukan tebar pesona ini. Anda sudah punya satu pattern baru, Anda punya pendeta masih pattern lama. Walaupun dulu Anda terima itu sebagai kebenaran. Karena dulu Anda belum memiliki kebenaran seperti hari ini. Dulu Anda suka minum susu karena masih bayi. Sekarang sudah tidak cukup minum susu, maunya bacang atau nasi campur. Ya, kan begitu. Lalu mengenai pendeta yang suka ngomongin cerita-cerita kepada orang lain, kalau Tuhan gerakkan Anda temuin dia. Anda temuin, kasih tahu. Om, jangan begitu om, ini enggak baik om. Saya dengar dari teman saya katanya om cerita-cerita ya. Kalau tanya teman yang mana? Waduh maaf om, saya tidak bisa ungkapkan. Udah cukup. Kalau bisa you ceritakan, minta waktu untuk bicara kepada dia ya. Saya kira itu saja. Selamat berjuang ya. Dan kalau sampai titik tertentu ya, Anda ya enggak usah di gereja itu. Anda cari gereja lain, atau Anda ya bisa lewat online saja. Tapi dalam damai sejahtera ya, jangan musuhan sama gembala sidang you ya. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.